Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya kepada teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video terbaru atau updatean terbaru dari channel Solusi Hutang. Teman-teman semuanya yang selalu setia dengan channel Solusi Hutang, selalu mengikuti, selalu mensupport, like dan share. Pokoknya semuanya saya ucapkan terima kasih ya untuk teman-teman yang selalu mengikuti tentang perkembangan dari channel ini. Kali ini karena masih banyak ya dari teman-teman itu yang bertanya tentang relaksasi. Seperti apa sih Pak relaksasi itu? Kenapa kami tidak mendapatkan? Kami sudah bercoba untuk mengajukan ke pihak bank, ke pihak leasing, ke pihak pinjol, tapi nyaris kami tidak mendapatkan relaksasi sama sekali. Kan seperti itu ya, dari pertanyaan teman-teman yang paling banyak ke saya gitu. Oke, sebelum kita bahas untuk menjelaskan tentang relaksasi itu seperti apa sih ukurannya dan siapa sih yang berperan di sini, atau seperti apa sih orang yang harusnya mendapatkan relaksasi. Oke, kita dengar dulu video berikut ini, info dari Presiden sendiri. Nanti Anda bisa pahami ya. Oke, jadi selamat mendengarkan dulu, nanti Anda pahami. Pokoknya Anda simakin video ini sampai habis ya, supaya Anda paham dan Anda mengerti. Baru Anda bertanya di link komentar. Oke? Kepada para pelaku UMKM, OJK, Otoritas Jasa Keuangan, akan memberikan relaksasi kredit UMKM untuk nilai kredit di bawah 10 miliar untuk tujuan usaha. Baik itu kredit yang diberikan oleh perbankan maupun oleh industri keuangan non-bank. Asalkan digunakan untuk usaha, akan diberikan penurunan bunga dan penundaan cicilan sampai 1 tahun. Oleh karena itu, kepada tukang ojek, kepada supir taksi yang sedang kredit kendaraan bermotor dan kredit mobil, nelayan yang sedang kredit perahu tidak perlu khawatir, pembayaran bunga dan angsuran diberikan kelonggaran 1 tahun. Dan pihak perbankan maupun industri keuangan non-bank dilarang mengejar-ngejar angsuran, apalagi menggunakan jasa penagihan atau debt collector. Itu dilarang, dan saya minta kepolisian mencatat hal ini. Kesembilan. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi sudah diumumkan oleh Presiden bahwa utang 10 miliar ke bawah, UMKM, industri keuangan, pokoknya semuanya gitu ya. Pokoknya itu diberikan relaksasi oleh OJK. Ya, dan begitu juga untuk ojek online, sopir taksi, nelayan yang lagi kredit, itu juga diberikan relaksasi. Setelah itu, setiap lembaga keuangan ataupun jasa-jasa yang menawarkan keuangan seperti perbankan semuanya itu dilarang mengejar tagihan menggunakan debt collector. Itu sudah disuruh juga catat oleh Polri. Tapi sekarang ini malah info itu bertolak belakang dengan kenyataan yang ada. Justru sebaliknya, pihak bank ada yang memberikan relaksasi tapi berupa bayar bunganya aja atau bayar perpanjangannya aja. Ada yang tidak mengasih sama sekali dengan alasan kita tidak terkena COVID-19 langsung atau tidak terkena virus corona langsung di daerah kita itu. Ada yang tidak dapat. Dan satu lagi, penagihannya tetap masih menggunakan debt collector, jasa keuangan. Padahal ini sudah jelas gitu loh ya. Presiden membilangin, silakan Anda dengerin lagi nih, biar jelas Anda dengerin lagi dulu. Oleh karena itu, kepada tukang ojek, kepada supir taksi yang sedang kredit kendaraan bermotor dan kredit mobil, nelayan yang sedang kredit perahu tidak perlu khawatir, pembayaran bunga dan angsuran diberikan kelonggaran 1 tahun. Dan pihak perbankan maupun industri keuangan non-bank dilarang mengejar-ngejar angsuran, apalagi menggunakan jasa penagihan atau debt collector. Itu dilarang, dan saya minta kepolisian mencatat hal ini. Oke, kan cukup jelas di situ bahwa debt collector dilarang menagih menggunakan debt collector. Kapolri harus catat itu, ya. Dan tolong ditindak tegas kalau memang ada lembaga-lembaga terkait yang masih menggunakan debt collector untuk menagih ke
warga-warga atau masyarakat, ya. Jadi seperti itu juga yang sudah saya jelaskan, saya bilangin gitu loh. Kalau masih ada debt collector yang mengunjungi Anda, menjemput tagihan di tengah daruratnya situasi saat ini, Anda laporkan ke Kapolri terdekat, ya, atau ke Kapolsek terdekat. Anda laporkan berdasarkan instruksi atau berdasarkan dari pidato dari presiden ini. Ini gimana gitu loh. Kami ketakutan. Kami dikunjungi hampir setiap hari, ya. Debt collector mendesak kami untuk membayar tagihan di aplikasi mereka atau membayar tagihan di ansuran mereka, ya, di leasing mereka atau di bank mereka. Anda jelaskan seperti itu. Kalau kami tidak membayar ansuran, kendaraan kami akan ditarik. Sementara di tengah Covid saat ini, kami mau usaha kayak mana, Pak? Seperti itu Anda jelaskan, Anda datangi kantor Kapolsek. Dan kami ketakutan ketika ada orang asing yang mengunjungi kami ke rumah. Seperti debt collector, kami mempunyai anak, mempunyai keluarga semuanya di rumah itu. Kami takut. Orang ini kan kita tidak tahu riwayatnya dari mana. Kami takut. Anda jelaskan sama polisinya seperti itu. Nanti polisi bisa menindak tegas debt collector ini, oknum-oknum debt collector ini. Karena memang sudah menyampah kalau saya rasa gitu loh. Ya. Saya pun udah capek, bukan Anda aja, saya pun juga diserang gitu loh oleh beberapa orang-orang yang ada di lembaga itu, kayak debt collector, orang banknya, orang leasing. Saya juga diserang. Saya juga nggak ada masalah, lebih baik ke saya daripada ke orang-orang yang kredit itu. Kenapa? Karena mereka masih memikirkan kayak mana mereka bisa hidup, mereka bisa makan, mereka bisa minum di tengah sulitnya situasi saat ini. Ya, makanya saya bilangin, jika Anda tidak mendapatkan relaksasi dari bank, Anda tidak mendapatkan relaksasi dari leasing, Anda tidak mendapatkan relaksasi dari pinjol, relaksasi pribadi berlaku. Kan saya sudah bilang itu di video-video saya sudah bilang. Kenapa saya bilangin? Kenapa saya bisa memutuskan relaksasi pribadi bisa berlaku? Karena kita lihat dari beberapa faktor. Ya. Pertama, kurang lebih kita di karantina mandiri udah berapa lama? Ya. Yang tidak boleh usaha udah berapa lama? Yang tidak boleh berkeliaran udah berapa lama? Udah lebih 1 bulan. Ya. Wajar gitu loh. Sekarang Anda hidup di rumah tangga, mempunyai anak 2 orang, biaya rutin Anda satu hari 150.000. Udah 1 bulan 4.500.000. Kalau Anda seorang cuman buruh bangunan atau buruh harian atau kuli bangunan atau ojek online, ini udah lumayan besar loh. Ya. Sekarang Anda memiliki tanggungan lagi 1 juta untuk utang Anda. Anda mau usaha dari mana? Sekarang yang Anda pentingin makan dulu, menyambung hidup Anda dulu, atau untuk utang Anda dulu. Itu faktor yang saya pertimbangkan. Ya. Dan sekarang karantina wilayah itu sudah hampir seluruh Indonesia. Bukan di Jakarta aja, bukan di Pulau Jawa aja, tapi seluruh Indonesia sudah diadakan. Dan semua pihak-pihak berwajib itu sudah mulai mencari siapa yang bandel-bandel masih berkeliaran, itu akan disuruh pulang, disuruh ke rumah. Ya. Dan untuk usaha sendiri pun Anda masih bisa untuk berdagang, oke, masih bisa, tapi yang beli siapa? Ngojek Anda masih bisa, tapi yang naik ojek siapa? Gitu loh. Jadi konsepnya yang saya bilangin seperti itu. Kenapa saya terlalu berani saya bilangin, jika bank, leasing, pinjol tidak mau memberikan Anda relaksasi, relaksasi pribadi berlaku. Kenapa alasannya? Ekonomi. Ya. Ekonomi Anda yang memaksa Anda untuk melakukan relaksasi. Tadi kan udah jelas di info di awal itu. Presiden telah memutuskan ini dan menjelaskan OJK tolong jalankan. Ya. Sekarang OJK telah menjalankan, tapi semua peraturan dilimpahkan ke bank dan leasing terkait. Sama juga 0 hasilnya. Ya. 0. Makanya saya bilangin. Jadi ketika info presiden diberikan kepada OJK, OJK yang menjalankan, kenapa bank yang memberi aturan? Ya. Atau yang mereka sebut dengan moral hazard, gitu ya. Atau disebutnya takutnya nanti lumpuhnya perputaran ekonomi dari segi perbankan. Enggak juga, kita ini tidak ada unsur disengaja. Dan kita juga tidak memanfaatkan namanya aji mumpung. Ya. Atau memanfaatkan situasi yang seperti ini, tidak. Tapi faktanya yang berkata seperti ini. Ya. Jadi untuk teman-teman semua itu, jangan pertanyakan lagi tentang relaksasi. Ya, bikin sakit hati. Jadi Anda sudah ajukan ke bank, Anda sudah buang-buang kuota Anda sudah buang pulsa Anda untuk menelpon pihak bank, hasilnya 0, Anda juga ditolak. Ya, sekarang pribadi Anda pikirkan dengan logika Anda, sekarang yang saya butuhkan ini apa?
Anda tanyakan dengan logika Anda. Yang saya butuhkan saat ini apa? Apakah saya membayar hutang atau membeli beras untuk anak istri saya? Ya, itu putusannya ada di hati Anda. Kalau saya yakin saat ini Anda tidak mampu bayar bank, bukan berarti ini unsur Anda sengaja, tapi memang faktanya yang berbicara seperti ini. Memang keuangan Anda yang mengajarkan Anda untuk tidak bisa membayar lagi. Ya, kayak mana? Kita udah dirumahkan, udah dikarantina, udah semuanya, gitu loh. Ya, apalagi yang Anda yang berada di daerah. Ya, karena kita berharap perputaran uang itu dari kota. Ya. Sekarang kayak mana? Kita tidak bisa bekerja. Saya mengerti, saya paham. Ya. Dan mungkin presiden pun memutuskan hal seperti ini. Beliau juga lebih paham gitu loh. Tapi giliran jatuh ke bawah, inilah yang bertukar. Jadi ada ketimpangan di sini. Jadi saya lihatin peran OJK sendiri untuk memberikan relaksasi kepada warga dan masyarakat berdasarkan putusan presiden, sehingga hasilnya nano-nano, campur-campur hasilnya. Antara bayar bunga, bayar cicilan aja, pokoknya aja, perpanjangan aja. Jadi ngawur gitu loh. Ngawur karena kenapa? Karena ini sudah terlalu banyak aturan. Ya. Aturan inilah, aturan ini, sehingga putusan presiden dengan apa kenyataan yang terjadi di bawah tidak sinkron. Ya. Makanya saya jelasin sama teman-teman, saat ini jangan Anda pikirkan relaksasi lagi. Bank, leasing, pinjol tidak memberikan relaksasi pribadi menurut diri Anda itu berlaku. Ya, karena ini semua mutlak bukan kemauan Anda, tapi ekonomi yang memaksa Anda seperti ini. Ya. Bukan kemauan Anda, bukan keinginan Anda. Anda juga nggak diberi relaksasi, kalau keadaan nggak seperti ini juga nggak ada masalah kan. Tapi karena keadaan. Loh, jadi seperti itu. Loh. Ya, karena keadaan yang memaksa Anda. Bukannya memanfaatkan, tapi kan yang dicemaskan OJK itu, hati-hati pihak bank memberikan relaksasi kepada debeturnya atau nasabahnya. Karena di sini ada aji mumpung. Jadi kalau udah kata aji mumpung atau kata hampir sama dengan memanfaatkan situasi. Siapa yang detik ini memanfaatkan situasi? Tidak ada. Memang semuanya dari mulai pengusaha besar sampai pengusaha kecil merasakan dampak dari ini semua. Yang memanfaatkan siapa? Ya kan? Sekarang ini saya yakin pihak bank, pihak leasing, pinjol menekan balik OJK. Sehingga keputusan dari untuk relaksasi diberikanlah hampir semuanya dibebankan kepada bank, leasing, pinjol. Mau diberi relaksasi atau tidak terserah. Yang penting pikirkan. Itu jadinya konsepnya lagi. Jadi info yang di awal tadi yang diberikan oleh presiden tidak sesuai dengan yang kita rasakan saat ini. Ya. Makanya teman-teman semua itu, saya kan sudah berapa video itu saya bilangin, jika relaksasi tidak diberikan oleh bank, pinjol, dan leasing, sekarang Anda mau bilang apa? Memang kenyataan uang Anda sudah tidak ada gitu loh. Memang tak ada lagi. Kayak mana coba? Anda mau usaha, mau dagang pun saat ini, yang mau beli siapa? Omset Anda udah pasti menurun. Sekarang buat makan, buat minum aja Anda udah cukup, itu udah syukur alhamdulillah gitu loh. Jangankan untuk bayar hutang. Ya. Jadi kalau ada peribahasa hati-hati dari orang yang memanfaatkan ini, itu tembusannya sebetulnya kan kepada nasabah dan debetur yang beretikat jelek gitu ya, karena dia memanfaatkan situasi ini. Saya yakin hampir semuanya orang yang mau ngahutang, yang punya hutang saat ini baik di bank, di leasing, dan di pinjol, saya yakin Anda tidak memanfaatkan situasi ini. Ya, karena memang faktornya memang seperti itu. Kelumpuhan ekonomi, daruratnya ekonomi saat ini itu bukan unsur kita sengaja atau kita buat-buat, tapi memang kenyataannya seperti ini. Ya, ini sudah hampir berapa ratus negara ini yang kena ini. Ya, penyebarannya itu terlalu cepat. Ya, dampaknya. Jadi apa yang diberikan pemerintah itu sebetulnya sudah benar, karena tidak bisa warga ini beraktivitas, masyarakat ini beraktivitas. Sekarang dia mendapatkan hasil dari mana? Tapi ketika putusan dari atasan ini turun ke bawah, dan turun ke bawah, dan turun ke bawah, sehingga hasilnya paling bawah 0. Jadi hasilnya 0. Makanya saya bilangin, sekarang Anda tidak usah ngomongin relaksasi lagi. Tanpa ada corona pun, ya, tanpa ada darurat pun, ya,
Kalau kita mengajukan relaksasi melalui bank itu, biasanya bank pasti ada sih tenggangnya atau kayak mana kalau ada kelumpuhan dari ekonomi Anda. Biasanya bank pasti akan memberikan tanpa harus ada corona pun. Apalagi di tengah COVID saat ini. Ya, di tengah darurat saat ini, pastilah bank ada kebijaksanaannya. Ya, apalagi ini sudah diumumkan oleh presiden, sudah diinfokan oleh presiden, sudah dijelaskan kepada OJK. Tinggal cara Anda mengajukan aja lagi. Tapi kalau bank tidak menyetujui, leasing tidak menyetujui, ya udah, relaksasi pribadi itu sudah berlaku. Ya, nggak harus juga saya ulang-ulang itu. Kenapa saya bilangin? Ya, karena memang sudah tidak ada uang lagi, mau kayak mana gitu loh. Orang yang cerita ke kami, masuk ke saya itu melalui dari tim saya itu, curhatannya hampir semuanya tentang relaksasi. Ya, ada yang motornya yang telat beberapa hari udah dikunjungi debt collector. Jadi yang tadi di depan itu yang dibilangin oleh presiden di awal video saya tadi itu, jangan kejar tagihan menggunakan debt collector. Tapi masih tetap juga kan. Makanya saya bilangin, rekam debt collectornya, videoin, bawa ke kantor polisi, udah. Karena memang nyampah gitu kalau saya rasa. Kan sudah tidak taat aturan sama sekali. Ngapain lagi? Kita pedulikan mereka, ngapain lagi gitu loh. Saat ini kita ngurusin diri masing-masing. Keselamatan diri masing-masing. Ya. Untuk pemutusan penyebaran dari virus ini adalah kembali ke konsep diri kita sendiri. Pemerintah hanya memberikan saran dan teorinya. Tapi penyebaran atau tidak kembalinya ke diri kita sendiri. Makanya jangan terima debt collector. Kalau mereka masih memaksa, suruh mereka pergi dulu. Nanti suasana sudah aman, Anda kembali lagi. Ya. Jangan Anda paksakan berkomunikasi. Jangan Anda takut. Mereka menekan Anda, mereka mengancam Anda, rekam. Anda bisa tuntut balik mereka. Ya. Kalau saat ini saya sudah paham memang ekonomilah yang memaksa Anda untuk meminta kelonggaran. Bank tidak memberikan, leasing tidak memberikan kelonggaran untuk diri Anda sendiri. Saat ini adalah penuhi kebutuhan Anda, baru nanti urusan kredit Anda. Ya. Nanti kalau pihak bank tidak terima dengan cara saya, silakan lagi Anda berargumentasi dengan saya melalui email, juga nggak ada masalah gitu loh. Ya. Kan masih banyak itu. Sekarang ini kembali ke paham kita masing-masing. Di tengah daruratnya ekonomi saat ini, kita selaku pemilik bank atau selaku apa, kayak mana kita menyikapi warga ini. Itu aja poinnya. Dan orang ini juga tidak akan meminta selama 1 tahun. 1 bulan atau 2 bulan sampai suasana tenang, mereka juga sudah bisa beraktivitas kembali. Mereka juga sudah bisa untuk mencicil kembali. Bukannya juga 1 tahun, tidak gitu loh. Ya, jangan Anda cemaskan orang ini tidak akan bayar selama 1 tahun, tidak. Palingan 1 atau 2 bulan ke depan. Sampai kondisi ini benar-benar normal. Ya, pokoknya mungkin sudah berulang kali ya saya jelaskan ke teman-teman itu. Jangan pernah takut, jangan pernah cemas. Intinya saat ini adalah fokus sama kesehatan kita. Jaga dan rawat anggota keluarga kita. Jangan kita berkeliaran. Ikuti instruksi dari pemerintah, ikuti arahan dari pemerintah. Pokoknya segala hutang piutang itu akan kita bayar juga. Tapi nanti setelah kondisi kita benar-benar aman dan kondusif. Ya. Pokoknya Anda jelaskan aja kepada pihak bank, sekarang dia tidak memberikan relaksasi, ya udah sudah nggak usah. Leasing juga seperti itu, nggak usah berikan relaksasi. Tapi saya relaksasi pribadi antara pihak bank dan diri saya. Meskipun itu tidak ada pengajuan secara resmi. Karena apa? Karena faktor dari usaha saya. Ya, semuanya berdampak kok. Mau profesi apapun semuanya berdampak, kecuali profesinya mereka sebagai PNS. Ya, karena mereka rutin. Meskipun suasana corona ataupun tidak corona, mereka juga tetap mendapatkan gaji. Pokoknya instansi-instansi yang memiliki gaji bulanan masih tetap. Tapi di luar dari itu yang memiliki pendapatan per harian itu semuanya lumpuh. Ya. Tapi kalau udah pegawai negeri ini segala itu udah jelas anggaran mereka sudah ada dari negara. Jadi memang kalau relaksasi tidak berlaku untuk mereka, saya pun maklumin. Tapi jangan untuk semuanya. Ya. Pokoknya semua teman-teman itu, cuman itu dulu yang dapat saya sampaikan. Pokoknya kalau Anda tidak mendapatkan relaksasi pribadi itu sudah berlaku untuk diri Anda. Sekarang Anda jangan memanfaatkan situasi ini, mulai cari celah untuk mendapatkan uang kembali. Di sela-sela kita juga tidak bisa beraktivitas, nanti carilah kegiatan Anda yang bisa Anda lakukan di rumah. Ya. Karena sebentar lagi kita juga memasuki bulan suci Ramadan. Jadi benahi hati dan pikiran.
Pokoknya kita beribadah aja, semoga kita cepat keluar dari yang namanya permasalahan ini, baik masalah yang dihadapi negara atau kita hadapi bersama-sama, begitu juga dengan masalah hutang piutang kita yang ada, semoga cepat selesai. Ya. Dan nanti bagi teman-teman semuanya yang mau curhat sama saya, silahkan di nomor di bawah ini, silahkan Anda ambil. Dan begitu juga Anda mau menggunakan jasa tim saya, terserah, tapi jangan dipaksakan. Kalau memang kondisinya seperti ini, jangan dipaksakan. Insya Allah, kalau yang namanya hutang piutang itu tidak ada pidananya dan tidak ada perdatanya. Ya, nanti bagi teman-teman juga yang belum support channel ini, jika dirasa channel ini bermanfaat bagi Anda semua, silahkan disupport juga channel ini. Semoga saya makin semangat dan makin, pokoknya semangat lah membuat video kayak mana memberikan ketenangan atau motivasi terhadap diri Anda. Oke? Jadi terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Jadi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ku gadang